Kenalkan, nama saya di Batara Salata. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan melakukan ujian praktek agama, yaitu melakukan khotbah. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami. Pada hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, untuk mempelajari akan firman-Mu. Berkati kami dalam sepanjang ibadah kami Tuhan, semoga dapat berlancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang berjudul Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Alkitab kita pada hari ini terambil pada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang kedua, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pelayanan untuk Pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saudara-saudara sekalian, tema khotbah saya pada hari ini adalah nilailah orang lain dengan ukuran Kristus. Mungkin kita pernah mendengar orang berkata, siapa sih dia itu? Oh dia itu sebenarnya begini loh, kamu nggak tahu ya tentang dia. Dia itu kan punya latar belakang hitam, kelihatannya saja pendiam, alim, tapi sebenarnya dia itu orang yang patut kita jauhi. Daripada nantinya kita ada masalah, hei maaf ya, sebaiknya kita jangan cepat menilai seseorang. Demikianlah ungkapan seorang ibu yang berhikmat, arif, dan bijaksana. Cerita di atas mengingatkan kita agar tidak menilai sesama manusia dengan ukuran kita yang terbatas. Saudara yang terkasih, Yesus berkata dalam Injil Markus pasal 4 ayat 24b yang berkata, ukuran yang kalian pakai untuk orang lain akan dipakai juga oleh Allah untuk kalian, dan bahkan lebih banyak lagi.
Karena itu, jangan cepat menilai orang lain, karena mungkin kita menilai hanya dari kulit luarnya saja, bukan dari hatinya. Mungkin juga kita memakai ukuran diri sendiri untuk memberi penilaian yang positif atau negatif. Ingatlah, yang menjadi dasar kita menilai orang lain akan menjadi dasar dan tolak ukur saat kita dinilai oleh Kristus. Nilailah orang lain dengan ukuran Kristus, karena di dalamnya ada nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kejujuran yang sesungguhnya. Mulailah dari hati yang tulus dan murni sebagai dasar ukuran saat kita melihat seseorang, agar ketika saatnya nanti kita dinilai Allah, Dia tidak memakai ukuran yang kita pakai untuk menilai orang lain, melainkan memakai ukuran Kristus yang penuh kasih, sehingga tidak ada satu orang pun yang terhilang, tetapi semua orang akan berbalik kepadanya. Jadilah bait Allah yang hidup dan menghidupkan banyak orang, bukan menjadi tempat berhala yang membuat kehidupan orang lain menjadi sia-sia. Firman Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku." Amin, firman Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul "Tiap Langkahku". Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin kami dalam sepanjang ibadah kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti Tuhan apa yang diberitakan dalam firman-Mu ini Tuhan. Engkau jaga terus kami dalam sepanjang kehidupan kami, agar kami dapat terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ibadah kita selesai. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.